Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian. Kalian sudah tonton video sebelumnya kan? Nah, video sebelumnya kita sudah membahas mengenai keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang user experience designer. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai user centric design atau yang biasa disingkat dengan UCD. Oh ya, di video ini kita mulai beralih ke praktikum ya. UCD framework adalah suatu kerangka kerja yang bisa kalian terapkan dalam keseharian proses mendesain kalian untuk bekerja sama dalam tim. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan. Apa sih user centric design itu? UCD adalah sebuah kerangka kerja atau framework problem solving yang bertujuan agar tim dapat membuat suatu produk yang mudah digunakan dan dibutuhkan oleh para users. Nah, dengan menggunakan kerangka kerja ini, user maupun dari segi bisnis akan mendapat keuntungan. Yang pertama adalah ensure great user experience. UCD dapat membantu kalian dan tim untuk terus-menerus mengoptimasi produk sehingga user experience menjadi mudah dan intuitif. Yang kedua, data driven decision. Solusi yang diputuskan tak hanya berdasarkan asumsi saja, melainkan berdasarkan data, sehingga tim akan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan. Yang ketiga adalah effectivity. Effectivity in achieving its purpose. Jadi dengan membantu users untuk memenuhi kebutuhan dan menghilangkan frustasi mereka saat menggunakan produk kalian, secara otomatis akan memajukan bisnis. Jadi semakin mudah prosesnya, semakin banyak pula users yang akan membeli, sehingga otomatis semakin banyak pula revenue yang akan dihasilkan. Keuntungan berikutnya adalah save time and money. UCD mendorong tim untuk dapat menguji asumsi lebih awal, sehingga tim dapat bekerja lebih efektif dan efisien, dan akan membuat perusahaan menghemat waktu dan juga uang. Yang terakhir adalah focus on user's need. Dengan fokus pada kebutuhan user, kita akan menghindari kegagalan membuat produk yang tidak digunakan atau tidak diinginkan oleh users. Nah, sekarang gimana ini prakteknya? Berikut adalah contoh yang bisa kalian terapkan. Bayangkan, kalian adalah seorang UX designer yang bekerja di sebuah startup di bidang e-commerce. Proyek yang kalian kerjakan adalah untuk mengoptimasi proses checkout, proses mereka. Challenge-nya adalah membuat proses checkout-nya semudah dan seintuitif bagi para users. Sekarang mari kita lihat bagian UCD berikut. Ini 4 tahap dalam UCD, yaitu ada discovery, design, develop, and measure. Discovery adalah saat kalian melakukan riset
saat user melakukan checkout dalam pembayaran online. Bagaimana cara dan usaha apa yang mereka butuhkan, serta apa yang menjadi frustasi atau hambatan user saat melakukannya. Setelah kalian mendapatkan feedback dari users, saatnya untuk menerjemahkan ke dalam konsep desain. Solusi apa sih yang kira-kira tepat untuk mereka? Kemudian setelah konsep desain siap dan sudah diuji dalam bentuk prototipe, desain ini bisa diserahkan kepada developer untuk direalisasikan dan siap di launch. Untuk itu, kita dapat mengukur performance serta impact dari solusi yang kalian hasilkan melalui A/B test. Setelah proses ini berjalan, proses ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga jika hasilnya kurang baik, contohnya conversion rate atau hasil penjualannya rendah, berarti ada masalah dalam desain yang kita buat. Untuk diidentifikasi lebih lanjut, prosesnya harus dilakukan secara berulang-ulang. Dengan melakukan proses secara berulang-ulang, kita dapat mengoptimalkan performance produk secara berkelanjutan, serta menghasilkan produk yang tidak saja mudah digunakan, akan tetapi juga menguntungkan secara bisnis. Oke, untuk video ini cukup sekian. Video selanjutnya kita akan memahami tentang pentingnya proto persona untuk users, agar setiap kalian mendesain akan selalu mengingat users dan setiap solusi yang akan kalian buat. Penasaran kan? Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.